Dikisahkan dalam langit yang berselimut kabut Tasikmalaya, lahirlah seorang anak yang kelak membawa cahaya pada ribuan jiwa. Ia dikenal sebagai Abah Anom, seorang tokoh yang namanya kini menjadi legenda spiritual di Nusantara. Abah Anom kecil tumbuh dalam lingkungan pesantren yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Ia diajarkan sejak dini oleh ayahnya, Abah Sepuh, seorang ulama besar yang mendirikan pesantren Suryalaya. Dari sinilah ia mulai menyerap ilmu-ilmu agama, tasawuf, dan kedisiplinan yang luar biasa. Sejak usia belia, aura ketenangan sudah menyelimutinya. Ia dikenal pendiam namun sangat cerdas. Setiap kali berbicara, teman-temannya mendengarkan dalam-dalam. Seolah-olah kalimatnya selalu membawa makna yang dalam dan menggetarkan. Pada usia remaja, Abah Anom mulai menunjukkan kedalaman spiritual yang tak biasa. Di saat teman-teman seusianya masih bermain atau sibuk dengan dunia remaja, ia justru lebih banyak menghabiskan waktu di surau, merenung, berzikir, dan mendalami kitab-kitab kuning yang penuh hikmah. Setiap malam, Abah Anom melatih dirinya dengan wirid dan munajat yang tak pernah putus. Ia diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan hati dan menjauhi sifat-sifat tercela. Dalam keheningan malam, ia mendekat kepada Allah dengan kerendahan hati yang luar biasa, meneteskan air mata karena takut jauh dari Tuhannya. Orang-orang mulai memperhatikan kesungguhannya. Para guru di pesantren memberi perhatian khusus karena melihat tanda-tanda keistimewaan dalam dirinya. Bahkan, Abah Sepuh sendiri sering berkata kepada para murid, "Anom bukan hanya pewaris darahku, tapi juga pewaris cahaya jalan ruhani ini." Saat berusia 20 tahun, Abah Anom mulai diutus untuk belajar ke berbagai pesantren di luar Tasikmalaya. Ia belajar di pesantren Tebuireng dan berguru pada para ulama besar. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia tak hanya dikenal sebagai santri cerdas, tapi juga rendah hati dan penuh adab. Ilmu fikih, tafsir, hadis, dan terutama tasawuf ia dalami secara tekun. Ia membaca dan menghafal karya-karya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan para ulama besar lainnya. Namun lebih dari sekadar ilmu teks, ia juga mempraktikkan ilmu itu dalam akhlak sehari-hari. Di usia mudanya, banyak orang terpikat oleh pancaran wajahnya yang sejuk dan keteduhan suaranya saat menyampaikan dakwah. Ia bisa berbicara kepada siapa saja, tukang becak, petani, hingga pejabat, tanpa kehilangan rasa hormat atau wibawanya. Semua merasa dekat dengannya. Sekembalinya ke Suryalaya, ia langsung membantu ayahandanya dalam mengembangkan pesantren. Ia dipercaya untuk memimpin majelis zikir dan membimbing para murid dalam perjalanan tarikah. Meskipun masih muda, ilmunya sangat dalam, dan karismanya sulit dibantah. Ia memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengajaran zikir dan wirid. Ia membuat jadwal tetap untuk talqin, pembinaan ruhani, dan pengobatan rohani melalui zikir. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi juga mencari ketenangan batin. Pada masa inilah Abah Anom mulai dikenal luas. Namanya menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang datang dari luar kota, bahkan luar pulau, untuk sekadar mencium tangannya atau memohon doa. Namun, ia tetap bersahaja, menolak disebut wali, dan menyebut dirinya hanya sebagai pelayan umat. Saat ayahandanya wafat, para murid dan masyarakat Bulat memilih Abah Anom sebagai penerus. Ia diangkat menjadi mursyid tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah dan pimpinan utama pesantren Suryalaya. Meski berat, ia menerima amanah itu dengan tawadu dan keyakinan. Hari pengangkatan itu disambut haru. Banyak yang menitikkan air mata, mengenang jasa Abah Sepuh, dan berharap besar pada Abah Anom. Dalam pidato pertamanya, ia berkata, "Kita tidak kehilangan Abah Sepuh, karena ilmunya telah mengalir di dada kita semua." Mulai saat itu, Suryalaya tumbuh menjadi pusat spiritual yang semakin dikenal. Di bawah kepemimpinan Abah Anom,
Pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membina moral, jiwa, dan bahkan memberdayakan masyarakat sekitar dengan kegiatan sosial yang konkret. Aba Anom memulai masa kepemimpinannya dengan penuh disiplin. Ia menata kembali sistem pendidikan pesantren dengan membagi kurikulum antara ilmu syariat, tasawuf, dan keterampilan hidup. Ia yakin, santri harus mampu menghadapi dunia tanpa kehilangan ruh keimanan. Setiap pagi ia berjalan mengelilingi kompleks pesantren, menyapa santri, memberi nasihat, dan bahkan kadang ikut membersihkan halaman. Kehadirannya bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai teladan. Ketika bicara, ia tidak meninggikan suara, tapi setiap kata terasa mengetuk hati. Ia juga memperluas kegiatan zikir berjamaah, yang dihadiri oleh ribuan jamaah setiap minggu. Orang-orang merasakan perubahan dalam hidup mereka setelah mengikuti zikir bersama Aba Anom. Ada yang sembuh dari penyakit hati, ada yang terbebas dari kecanduan, dan ada yang menemukan makna hidup. Salah satu terobosan besar Abah Anom adalah pembinaan bagi para pecandu narkoba. Saat masyarakat mencibir para pecandu sebagai sampah, Abah Anom justru merangkul mereka dengan kasih sayang. Ia percaya, setiap manusia punya hak untuk kembali kepada Tuhan. Didirikanlah pusat rehabilitasi di lingkungan pesantren, dikenal dengan nama Inabah. Di tempat ini, para pecandu dibina dengan pendekatan spiritual, salat berjamaah, zikir, kerja fisik, dan konseling keagamaan. Metode ini terbukti efektif dan mulai dilirik oleh pemerintah. Banyak di antara mereka yang datang dalam keadaan rusak, lalu pulang dengan wajah bercahaya dan semangat hidup baru. Abah bukan menghukum kami, kata seorang mantan pecandu, tapi memperlakukan kami seperti anak-anaknya yang hilang, lalu ditemukan kembali. Tahun demi tahun berlalu, Aba Anom terus menebar manfaat tanpa lelah. Meski usianya semakin tua, ia tetap menerima tamu dari pagi hingga malam. Dari rakyat kecil hingga menteri, semua diterima dengan keramahan yang sama, tanpa memandang status. Ia tidak pernah memungut bayaran untuk pengobatan, doa, atau bimbingan rohani. Bahkan ia melarang keras para santrinya mengambil keuntungan dari pelayanan spiritual. Baginya, semua ini adalah amanah, bukan ladang bisnis. Pernah suatu waktu datang seorang pejabat tinggi yang ingin memberikan sumbangan besar. Aba Anom menerimanya, tapi ia berkata, kalau ini diniatkan untuk membeli pengaruh atau doa, lebih baik pulang saja. Di sini, yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Nama Abah Anom makin harum hingga ke luar negeri. Ulama dari Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah datang untuk bersilaturahmi dan bertukar pandangan. Mereka terkesan dengan cara Abah Anom menyelaraskan tasawuf dengan realitas sosial. Ia dikenal tidak fanatik dalam mazhab atau pandangan politik. Ia hanya mengajarkan cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Bagi Abah Anom, Islam bukan sekadar hukum, tapi jalan kasih dan penyucian diri. Agama itu bukan keras, tapi lembut dan menenangkan. Sering ia ucapkan, meskipun banyak yang ingin mengangkatnya sebagai tokoh politik atau pemimpin ormas besar, ia menolak dengan halus. Saya ini hanya petani iman, katanya, yang menanam zikir di ladang hati orang-orang yang datang mencari ketenangan. Keluarga Abah Anom hidup dengan sederhana. Ia tidak mewariskan harta melimpah, tetapi nilai-nilai luhur yang mengakar dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka diajarkan untuk hidup melayani, bukan dilayani. Anak-anaknya pun mengikuti jejaknya dalam berbagai bidang dakwah dan pelayanan masyarakat. Namun Abah Anom tidak pernah menunjuk penerus secara resmi. Biarlah Allah yang memilih siapa yang layak memikul amanah ini, ujarnya suatu kali ketika ditanya soal pengganti.
Para santri dan pengikutnya tetap menjaga warisan ajaran itu dengan penuh hormat, sebab mereka tahu, Abah Anom bukan hanya guru, tapi cahaya, sosok yang bukan sekadar ada, tapi menjadi jalan bagi banyak orang untuk kembali pada Tuhannya. Hari-hari Abah Anom semakin padat. Setiap minggu, ia mengisi pengajian besar, membimbing talqin zikir, dan memberikan pembinaan kepada para pemimpin cabang Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di seluruh Indonesia. Ia juga sering mengisi majelis ilmu tanpa naskah, tapi isinya dalam dan penuh hikmah. Bahkan ketika kesehatan mulai menurun, ia tetap hadir di tengah jamaah. Kadang harus dipapah, tapi wajahnya tetap teduh, matanya tetap bersinar. Tak satu keluhan pun keluar dari lisannya. Ia merasa hidupnya adalah milik umat. Selama napas ini ada, saya akan melayani, ucapnya suatu kali. Setiap kali ia berbicara, jamaah menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Kata-katanya menembus hati, seperti mata air yang jernih turun dari puncak gunung. Ia tidak menggurui, tapi menuntun. Tidak memaksa, tapi menarik hati dengan kelembutan. Satu persatu muridnya tumbuh menjadi tokoh penting di masyarakat. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemimpin daerah, bahkan ada yang jadi tokoh nasional. Tapi mereka semua tetap menunduk hormat ketika bertemu Abah Anom. Abah Anom selalu berpesan kepada mereka, jangan mencari kemuliaan dari jabatan. Jadikan jabatan sebagai jalan pengabdian. Ia takut murid-muridnya terjebak dalam kemilau dunia. Karena itu ia selalu mengingatkan, zikir bukan sekadar ucapan, tapi jalan membersihkan hati. Tak jarang ia menolak permintaan yang berpotensi menjerumuskan. Ia memilih aman dari pujian dan popularitas. Lebih baik tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit, katanya lirih suatu malam, saat hanya ditemani beberapa santri dekat. Abah Anom tak hanya memikirkan soal rohani, tapi juga ekonomi umat. Ia mendorong pendirian koperasi pesantren, pelatihan keterampilan, dan usaha tani. Ia ingin agar para santri punya bekal hidup, tanpa bergantung kepada bantuan luar. Ia sering turun langsung melihat kebun, peternakan, dan bengkel kerja milik pesantren. Ia menanamkan nilai kerja keras dan keberkahan. Baginya, rezeki yang halal dan cukup lebih mulia daripada harta banyak tapi penuh kecurangan. Para santri belajar bukan hanya dari kitab, tapi juga dari teladan hidup beliau. Mereka menyaksikan sendiri bahwa zuhud bukan berarti miskin, tapi melepaskan ketergantungan kepada dunia. Dan Abah Anom telah menunjukkan itu dalam kehidupannya yang bersih dan tulus. Menjelang akhir hayatnya, tubuh Abah Anom semakin lemah, tapi batinnya semakin kuat. Ia lebih sering menyendiri, bermunajat dalam kesunyian malam. Beberapa santri kadang menangis melihatnya duduk lama di sajadah. Tubuh renta tapi penuh cahaya. Hari itu datang juga. Dengan tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya di pesantren tercinta, di hadapan para murid dan keluarga. Langit Suryalaya mendung, ribuan orang datang, memenuhi pesantren hingga jauh ke jalan raya. Tangis dan doa mengiringi kepergiannya. Tapi tak ada yang merasa kehilangan sepenuhnya, karena Abah Anom telah menjadi bagian dari mereka. Dalam ilmu, dalam akhlak, dalam jiwa, ia telah kembali kepada Sang Kekasih dengan damai, meninggalkan jejak tak terlupakan. Warisan Abah Anom bukan sekadar bangunan pesantren atau lembaran kitab. Warisannya hidup dalam hati para murid, dalam langkah-langkah zikir yang terus dilakukan hingga hari ini. Ajarannya menyatu dalam kehidupan, dalam kerja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Pesan-pesannya tak lekang oleh zaman, tentang pentingnya zikir, keikhlasan, pelayanan tanpa pamrih, serta kesadaran akan Allah dalam setiap napas. Para penerusnya kini menyebarkan tarikah ke berbagai penjuru negeri, membawa cahaya dari Suryalaya ke sudut-sudut kehidupan yang redup. Abah Anom telah pergi,
tapi ia tak pernah benar-benar hilang, seperti bintang yang tetap bersinar meski tak terlihat siang hari. Namanya abadi dalam doa, dalam cinta para murid, dan dalam sejarah rohani Indonesia yang suci.